Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Shallallahu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang masih memberikan nikmat kepada kita dengan jumlah yang sangat banyak, dan sampai Allah tegaskan wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jenengan kita mau menghitung, monggo ning ora bakalan ketemu kalkulator sing iso ngitung. Dan oleh karena itu maka nikmat yang harus selalu senantiasa kita hayati adalah nikmat iman, nikmat Islam, yang mana itu juga nggak pernah bisa dinilai dengan apapun. Walaupun sebagian orang menganggap itu nikmat yang sepele sehingga kemudian menyepelekan dan kemudian menyia-nyiakan. Nah, Islam yang rasolat, namun Islam yang kemudian berbuat kemaksiatan, namun Islam bahkan kemudian berbuat kesyirikan, maka setiap kita akan mempertanggungjawabkan amal itu, dan setiap hal yang jelek pasti akan dibalas oleh Allah, demikian pula yang baik pasti akan dibalas oleh Allah. Oleh karena itu maka orang yang cerdas adalah orang yang tahu kalau hidup itu enggak lama, sebentar, sementara, maka kemudian dia mempersiapkan bekal sebaik-baiknya, dan sebaik-baik bekal adalah takwa, dan amal yang dilandasi dengan ketakwaan yang paling tinggi adalah bertauhid. Oleh karena itu maka tema kita pada malam hari ini masih melanjutkan kenapa kita gak boleh berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana syirik itu adalah kebalikan dari tauhid. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya orang-orang yang berbuat syirik akan diharamkan masuk surga, boten keparang mlebet swarga. Allah Subhanahu wa taala paring pangandikan innahu may yusyrik billah, sapa wae sing kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu nar, maka wis genah bakal diharamke dinggo wong kuwi mlebu surga, terus papan panggonane somben nek wis mati ning akhirat kuwi genah neraka. Wa malid dzalimin min ansor, terus dhek ora bakal duwe wong sing iso nulungi, ora duwe dekengan, boten enten dekengan buat orang-orang musyrik di akhirat. Kemudian Allah tegaskan melalui nabinya bahwa selain gak boleh masuk surga, wajib masuk neraka. Nabi SAW bersabda, man lagi Allah yusriku bihi say'an dakhalan nar. Sapa wong sing berbuat kesyirikan sithik wae, ya, menyekutukan Allah dengan apapun, dengan bintang-bintang, dengan kemudian manusia yang lain, masya Allah, marah. Kemudian dengan makhluk-makhluk yang lain, bahkan sebagian orang menduakan Allah dengan makhluk yang nggak pernah dia lihat sekalipun, gitu kan. Sampai seumur saya niku nek krungu jeneng Mbah Josroyo iku kula anggere nek wong ngomong tak tekoki jenengan tahu ketemu itu rong tahu nek sing jawab ketemu tahu. Bahkan nek sing ngomong engko metu tanggal semene jam semene kula parani ya ora enek, gitu kan. Makanya ya itu semua cuman dongeng, itu semua cuman dusta yang enggak ada asal usulnya, yang enggak ada kebenarannya. Oleh karena itu maka orang-orang yang kemudian terjebak dalam keyakinan-keyakinan keliru, Nabi tegaskan man laki Allah yusriku bi sayyi'ata kholannar. Sapa wong sing berani menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, ya, genah mlebu neraka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apesnya lagi di neraka boten sedelo sak lawase. Makanya bahayanya dosa kesyirikan itu kalau boten jenengan segera bersihkan mumpung dikasih umur panjang. Maka harus jenengan pahami kalau dosa itu kalau dibawa mati itu gak bisa dibersihkan, disucikan oleh apapun. Wabil khusus ketika dosa ini adalah dosa kesyirikan, gak bisa dibersihkan dengan apapun. Putra jenengan sejinah soleh solihah kabeh ora kanggo dongane kalau wong tuane mlebu neraka kirana bawa dosa kesyirikan. Makanya ada seorang jamaah niku datang ke saya pas habis kajian wonten ngenteni salat Isya. Cerita, Mas, umurku wis semene, loroku iki gitu kan. Ya kula namung saged sanjang mang sabar, mang kata-kata istighfar yang pangamura dhateng Gusti Allah. Enggak ada 2 minggu meninggal. Terus kemarin hari Senin ada imam salah satu masjid di Tipes sana itu kenal baik sama saya ya, karena saya ngisi kajian di tempat beliau gitu. Terus saya ganti masjid untuk ngisi kajian, beliau ada di situ. Loh,
jenengan kok mboten ten mriko D, Mbah. Sosok kula celok D, sosok kula celok Mbah. Anu Mas kula niki nembe gerah. Masuk angin meriang, awak wadem kabeh. Nggih pun kata-kata istighfar, sing sabar. Sakniki mlebu rumah sakit niku tak isi. Mboten mudeng nggih saged mantun apa malah sedo mboten mudeng. Artinya benar-benar kita itu akan dihadapkan pada keadaan kalau kematian itu wis jelas gitu. Makanya panjenengan-panjenengan ingkang matur nuwun jazakallahu, panjenengan ingkang tasih dikasih gesang, ya, maka mang eling-eling, mang emut-emut, biyen ki pernah terlibat dalam dosa-dosa kesyirikan apa ora. Nek nganti enten mang nyuwun ngapura sak kata-katae. Nek nganti duwe gaman-gaman cekelan-cekelan sing isi enek isenane, nganti duwe raja-raja sing disimpen, nganti duwe jimat-jimat sing disimpen, napa ning setut, napa ning keris, napa digantung, napa ning pengereduk kabeh buak gitu. Karena Allah tegaskan orang-orang yang terlibat dalam kesyirikan, kekafiran itu nek nyemplung neraka bakal metu Bu. Allah berfirman innalladzina kafaru min ahlil kitab, sapa wonge sing kafir saka kalangan ahli kitab wal musyrikin saka wong musyrik fi nari jahannam khalidina fiha, nyemplung neraka sak teruse sak lawase, ulaika hum sarul bariyah. Kuwi mau makhluk sing paling ala. Senajan rupane ganteng, senajan irunge bangir, senajan kulite putih, senajan duwite akeh, senajan jabatane dhuwur, ora urus ora paten, nyemplung neraka sak lawase. Maka yang harus jenengan pahami, gak ada kebaikan dalam kesyirikan. Makanya jenengan ingat-ingat biyen pernah nglakoni apa sing mampu ngoten niku. Barangkali biyen nate ngoyak garwane gitu kan, rumangsa ora pede, dadak teko ning ngene Mbah Hado, njaluk jampi-jampi, akhire garwane sakniki dadi bojone. Ya niku diceritake. Ngapura ya, Dik. Kowe mbiyen dadak tak pelet, ning ku melet sedina ping 17, akhire kowe dadi bojoku. Saiki aku tak tobat ning kono, aku tobat aja mbok tinggalke ya. Mau mboten menapa. Nek akhire ditinggalke ya wis ora apa-apa gitu. Ngoten. Maka kita harus kemudian jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, pernah enggak terlibat dalam dosa-dosa seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tegaskan orang-orang yang terlibat dalam kesyirikan enggak ada keringanan adab. Ketika Allah tegaskan bahwasanya neraka itu dijaga oleh malaikat, alaiha malaikatun gilalun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sing jaga neraka niku malaikat sing kasar, sing bengis, sing nek dikongkon kalih Gusti Allah ora tau bantah, kepruk, idak gitu kan. Kepleke, delepke gitu kan. Gak pernah protes. Nek kita kan misal kepruk kae cah kae, mesake cilik kan ngoten to. Malaikat mboten. Kan nekuk-nekuk kan ngeplekke gitu. Goleke godhot tutuke sirahe ambiar tutuke wis ora gagas ra mesake ra mikir kuwi anake sapa ra mas pokoke sikat gitu kan. Maka Allah pun tegaskan walladzina kafaru lahum naru jahannama la yughda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha kadzalika najzi kull kafur. Orang-orang kafir bagi mereka itu akan dikasih neraka jahanam dan mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati. Jadi terus sampai dia ngerasa lara dan tidak pula diringankan dari mereka adabnya. Jadi akhirnya mengko mati diuripke meneh. Makanya dalam ayat yang lain walam mana tidak juluduhum badalnahum juludan ghairuha liyadukul adab. Diobong kulite mlepuh ambiar nganti abuh. Kemudian didadekke meneh apik meneh ben krasa nek diobong kuwi lara gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian itulah kami balas setiap orang-orang yang sangat kafir. Wis dikandani kok nyembah Gusti Allah, wis dikandani aja tekan Mbah Hado, wis dikandani rasa ngguak sajen, wis dikandani ora usah gantungke urusan bisnis, urusan keluarga, masalah ning gone macam-macam gunung sing aneh-aneh niku gitu kan. Kok ya cek nekat. Ya wis gitu kan. Maka wa hisabuhum ala Allah. Maka perhitungannya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yadtarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Dan mereka itu berteriak-teriak dalam neraka, ya Allah ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini, kami akan jadi wong-wong sing soleh, dadi manut meneh gitu. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Apakah umurmu
durung tak dawake sehingga cukup mbok mikir. Nah, tadi di depan saya bilang panjenengan ngapunten yang umurnya sudah banyak, coba diingat-ingat lagi. Makanya ada seorang bapak atau seorang ibu yang pernah ngomong sama saya, "Mas, umurku kok edo ora mati-mati apa anu ya? Gusti Allah ki karepe ngongkon aku ngedum lemah-lemahku ini anak-anakku jam mboten gitu kan. Mboten wis lemah ya tinggal mati genah didum karo anak. Wis genah ra enek anak sing ra gelem lemah, genah kabeh gelem. Nah, tapi yang harus jenengan lakukan adalah jenengan menghisap hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Monggo dihisap dirinya, monggo dihisap kehidupannya, monggo dihisap masa lalunya. Sebelum benar-benar Allah nanti mempertanyakan setiap kesalahan yang pernah kita buat. Sampai enten niku anak-anak niku sekumpulan anak umurnya pun di atas 60, hampir semua di atas 60 gitu. Niku nanti judek bapak era mati-mati. Padahal kalau ngobrol kali beliau-beliau itu kalau candai kisahnya ada PR dari orang tua jenengan yang harus diperbaiki kilo gitu. Tapi anaknya napa? Kaneng bapaknya zaman biyen gua lah itu. Oh, kok anggar ngokon anake mesti nggo gebuk nggo napa niku reng. Pokoke anggar enek kayu jikuk diangkat nggo gebuk gitu. Dadi anake nganti tuweke wedine ra ukur karo pake. Padahal pake mateng mboten saged. Ya artinya gini loh, rasa cinta kasih kita kepada orang tua walaupun dulu kita takut, maka pas orang tua itu sudah sepuh, maka harusnya kemudian kita wujudkan dengan menasehati beliau. Nek ra salat kon salat, nek jek suka berbuat kesyirikan nggih diken prei, nek kemudian pernah melakukan kedoliman kepada simpulan-simpulan dikandani, mboten dijarke gitu loh. Karena nek dijarke nggih mesake, makanya enggak digawe mati-mati kalau Gusti Allah gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'akumun nadir, apa belum datang orang-orang yang memberikan peringatan kamu? Fadzuku famalidzalimin min nasir. Wis saiki rasakno terus ora enek wong dolim kuwi sing iso nulungi. Dan ini berat. Artinya panjenengan alhamdulillah saya selalu ulang-ulang panjenengan ada di kampung yang kemudian punya masjid, masjidnya sederhana tapi wis piye carane gen jamaah niku nyaman gitu kan. Kemudian dikai majelis ilmu itu udah luar biasa. Luar biasa jenengan ora usah dadak tekan pundi-pundi. Zaman kula SMA begitu tekan omah dok adus dilu terus kali bapak kula yo mangkat ning Solo, kula dijak ning Solo. Mboten duwe motor, nebeng kancane. Jadi bapak kula gonceng kancane, kula digoncenge kancane mulai gitu. Jadi sampai seperti itu gitu kan. Kita berusaha untuk mencari ilmu. Makanya yang harus jenengan pahami, jenengan tinggal melampah gitu kan, putrane tinggal dicangking, ra gelem dicangking yo dicengkiwing gitu kan, cek ngeyel yo kemudian kemulih disangoni ya dan kandhani wae gitu kan, mangkat kemulih tak kei duit ya. Mboten napa. Karena apa gunanya duit jenengan banyak tapi kalau putra jenengan enggak sholat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berbuat kesyirikan itu enggak akan dapat penolong, tadi sudah ditegaskan, bahkan anak turun nabi gitu. Nah anak turun nabi ora bakal selamat, napa meleh anak turun kita. Artinya kalau kita enggak menyelamatkan mereka hari ini, somben, alah wong anake nabi wae ora selamat, bapake nabi ora selamat, napa meleh kita, sinten kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan melalui Nabi SAW, fayasfa'un nabiyyun wal malaikatu wal mu'minun, maka para nabi dan para malaikat dan orang-orang beriman semua nanti kemudian ketika telah diberi kesempatan untuk memberi syafaat. Jadi orang-orang selain syafaat Nabi itu juga ada syafaat orang-orang solih, syafaat kemudian para malaikat ada. Itu nanti di bab syafaat kita bahas lebih panjang lebar kalau Allah izinkan. Maka fayaqulu al-jabbar, maka Allah al-jabbar, Allah yang maha kuasa berkata, baqiyat syafaati, saiki giliran syafaatku sing meh tak tokke, pungkasane syafaat gunaku. Kemudian fayaqbidu qabdatan minan nar, kemudian Allah Subhanahu wa taala nyiduk isine neraka. Kemudian fayahruju aqwaman qadim tahisu, kemudian keciduklah manusia-manusia sing wis gosong. Makanya jenengan sing sakniki ngrumangsa ireng kulite, tenang ora usah kuwatir. Wong sing keciduk niku luwih ireng timbang jenengan. Kemudian fa yulqauna fi nahrin, bar diciduk ditumplake ning sungai, kali. Bi afwahil jannah, yang ada di depan pintu surga, yuqalu lahu ma'ul hayah, yang sungai itu disebut sungai kehidupan. Cemplung mriku. Nanti dalam riwayat yang lain
orang-orang ini pasti urip ning donya ngidap-idapke, begitu cemplungke ning neraka mereka ditekoki piye kowe kelingan ora ning donyamu biyen kepenak. Dia menyatakan enggak. Begitu kemudian ditokkan, kemudian dicemplungke ten sungai kehidupan tadi, ditekoki piye neraka wingi rasane piye, ora kelingan. Niku persis kayak kita ketika pas poso luwe ning ngelake ra ukur, begitu wis mangan, wis ngombe terus lali nek mau ngelak kalih luwe. Ning niki menjenengan bayangke neraka itu sampai gosong gitu. Kemudian dikatakan dalam hadis ini fayan butuna fi hafataihi kama tanbutul hibbatu fi hamilis sail. Dan mereka begitu dicemplungke ke sungai kehidupan tadi, mereka tumbuh di tepian sungai itu. Do mentas, cemplungke mentas minggir tukul. Sebagaimana tukulnya tumbuhan ditumpukan tanah yang dibawa arus. Cemplungke kenter, do nepi terus metu. Urip meleh ngoten. Dalam kondisi yang lebih baik ditekoki pi neraka kakelingan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi dalil bahwasanya akan ada orang-orang yang diselamatkan dari neraka setelah gosong dingkongkok ten neraka. Makanya nanti dalam bab akidah tidak boleh kita mengatakan niki mang mirengke seorang muslim yang masih bersahadat sebagai orang kafir. Ini akidah luar biasa. Kalau sampai ada yang berani mengatakan seperti itu senajano iki tukang mendem, tukang main, maka dia sudah menyimpang dari akidah yang lurus. Napa meleh? Padha salate mung beda organisasine. Wani ngafirke luar biasa dosane. Nah, dong nggih, hati-hati lho. Artinya ten mriki jenengan enten sing NU, enten sing Muhammadiyah, monggo itu pilihan jenengan. Kula nggih duwe kartu Muhammadiyah. Tapi tidak boleh kemudian kita mengatakan bahwasanya kowe ahli neraka, aku ahli surga. Enggak ada. Maka semua akan menghadap Allah dengan amalnya sendiri-sendiri dan kita semua bersaudara. Ngoten nggih? Paham nggih? Paham. Nah, makanya pentingnya majelis ilmu niki nanti jenengan jadi ngerti. Oh, aku melu organisasi iki diajari ngene iki bener ora kan ngoten niku bagian dari menimbang pentingnya belajar, ngoten. Jadi jangan nek wis kok kene mesti genah bener 100% nggih mboten. Makanya Imam Malik itu berdiri di depan makam Nabi SAW menunjuk kuburan Nabi dan beliau mengatakan satu-satunya menungso ning kolong langit urip ning donya sing omongane kudu ditutke ya wong ning jero kubur iki. Nah, nek ten kula jaman cilik dikandani kanca kula aja nduding kuburan kok kiting ya. Iki malah Imam Malik nduding kuburane Nabi gitu kan. Jadi jenengan mau ikut ormas ini dan itu maka perlu ditimbang. Nah, nimbangnya napa? Quran kalih hadis. Kono yo ngomong Quran hadis jamaah ngono. Ya, Quran hadis jamaah ala fahmi salafil ummah yang difahami oleh Nabi dan para sahabatnya. Itu penting. Nah, jangan sampai kemudian kita ta'assub, taklid, pokoknya anggar organisasiku mesti bener, pokoknya anggar fatwa imamku mesti bener. Wah, ampun nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tegaskan melalui nabinya lagi, annallaha yukhriju qauman minan nar bisyafa'ah. Allah nanti akan keluarkan manusia-manusia itu dari neraka karena atau melalui wasilah syafaat. Sehingga ada orang-orang yang dulu waktu di dunia itu beriman tapi kemudian luput tur ya wegah tobat atau lali tobat dosane digawa mati ning dosane niku tesih di ngapura ning nggih dadak ngrasake neraka sik ngoten lho. Tapi nek dosane niku dosa kesirikan, hakul yakin jelas dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah bisa mengampuni semua dosa selain syirik, nek syirik ora. Wah, makanya yang diampuni ini, yang diselamatkan ini jelas orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan. Ngoten. Nah, tapi aku nek ora nggo pesugihan warungku ora rame, mboten napa-napa. Bahkan jenengan nek sakit, nek ora medukun jenengan mati, mboten napa-napa. Luwih becik mati di atas tauhid daripada kudu sehat tapi dina-dina kon makani setan kalih demit ngoten. Maka ini akidah Pak Bu itu. Yang harus jenengan pegang, yang harus jenengan bener-bener goceki gondeli, jangan sampai gitu kan. Kemudian jenengan menyimpang dari jalan ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ibarat kita itu udah ada di tepian jurang, Nabi wis muncalke tali, maka Allah katakan cekelen tali kuwi sing kenceng. Aja do bercerai-berai. Jadi taline niku mboten ormas-ormas niku wau mboten.
Kaline niku agama Islam. Kok ben kemudian saya bisa banyak berbuat kebajikan, saya ikut ormas ini, monggo. Tapi nek melu ormas niku marai bubrah omah-omah, marai bubrah masyarakat, marai ruwet ling tetangga gitu kan, maka itu jelas ormas boten cetha ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menegaskan lagi, yakhruju qaumun minan nar ba'dama massahum minha saf'un. Akan keluar sekelompok manusia dari neraka setelah mereka dibakar dengan panasnya neraka. Wa yakhludunal jannah dan mereka akan masuk surga, fayumassihim ahlul jannah al jahannamiyin, dan para penghuni surga wis ngerti nek kuwi mantan penghuni neraka terus dijenengke jahannamiyun coba. Nek sakniki misal nek wong penjahat-penjahat mlebu penjara jenengan celuk napa nek metu mantan napi kan ngoten to, narapidana. Iki diceluk jahannamiyun. Wah, jahannamiyun. Dan bener-bener dikai bekas. Dadi nek wong penghuni surga niku ketika ditawari untuk melihat Allah, mereka mengatakan afalam nubayyid wujuhana, bukankah jenengan pun dadekke wajah kami itu tambah ganteng, tambah ayu, putih cemerlang. Nanti nek ben Jumat, nek jenengan ten donya ben Jumat kumpul ning masjid Jumatan sing kakung, maka nanti penghuni surga itu nek ben Jumat sing kakung niku medal ke ngomahe ngumpul ten pasar mboten dol tinuku, mung bakal cerita, mung meh cerita babakan biyen ning donya kaya ngapa, saiki penake kaya ngapa. Cerita. Terus mulih, sadurunge mulih kena angin, ses ten napa niku ten pasare ten surga niku terus jadi tambah ganteng. Begitu mulih nemoni bojone sing ning omah, gedhok-gedhok assalamualaikum dibuka ke lawang, kaget. Mas kok kowe tambah ganteng. Mergo kena angin surga. Mas niku nggih sanjang, kowe ya tambah ayu, Dik. Tapi penghuni neraka karena tadi dia sudah harus mempertanggungjawabkan semua urusannya, ya tetap didadekke gosong. Ning mlebu surga, Pak. Ini menunjukkan pentingnya jenengan mempertahankan akidah yang lurus, tauhid jangan sampai dicemari dengan kesyirikan. Dan Nabi menegaskan bahwasanya orang yang paling gembira dengan syafaat Nabi, yang paling senang dengan keselamatan itu adalah orang-orang yang bertauhid, bukan orang-orang yang berlaku kesyirikan. Nabi mengatakan, ya ketika ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah, sapa wong sing paling seneng dengan syafaat jenengan nanti di hari kiamat? Kata Nabi SAW, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah, wong sing paling bungah nek entuk syafaatku somben yaiku wong man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi au nafsi, yaitu orang yang kemudian mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dari dalam hatinya, enggak ada beban. Jadi dia bertauhid dengan penuh keyakinan. Mbok engko tauhid kuwi terus menyebabkan dia dicoba ya dik sabar. Mbok engko dia bertauhid dikai nikmat rezeki sing akeh ya dheke ya tidak kemudian menjadi hamba Allah yang sombong, tetap ngewangi kancane, tanggane ditulung, tetap lomo ora pelit lan sak piturute. Maka tauhid ini penting sekali. Nah, karena judulnya tadi adalah bahkan syafaat seorang nabi pun ditolak, maka kita lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surat Hud ayat 45 sampai 46 berkisah tentang Nabi Nuh alaihi salam. Wa nada Nuh rabbah, dan ketika Nuh menyeru Rabbnya, faqala rabbi inna ibni min ahli, ya Allah, ya Rabbku, anakku kuwi keluargaku, wa inna wa'dakal haq, dan janji jenengan nggih bener, wa anta ahkamul hakimin, lajeng panjenengan niku adalah hakim ingkang paling adil. Ini menunjukkan bagaimana Nabi Nuh ini pengen meminta sesuatu dan berani memuji Allah dengan pujian yang sangat indah. Jenengan niku janjine mboten rucut, mboten ngapusi, terus jenengan niku Gusti ingkang Maha Adil. Nah, apa kata Nabi Nuh? Ya, dia meminta ampunan untuk anaknya, tapi kemudian Allah katakan, qala ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahli, kuwi dudu anakmu. Walaupun benar-benar itu anak kandung, tapi karena anaknya menyimpang dari dakwah bapaknya, enggak mau mendukung dakwah bapaknya, Allah tegaskan innahu laisa min ahlik. Jadi nek emang bapake Islam, anaknya enggak mau jadi orang beriman, ya itu jelas beda. Tapi nek mau beda ormas tadi loh. Jangan sampai kemudian kita mengatakan, wah berarti kowe karo aku beda. Ampun nggih. Masjidnya jek padha, kiblate jek padha. Maka itulah saudara kita gitu.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innahu amalun ghairu sholih. Ada dua pendapat ulama di sini. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya amalnya anak Nabi Nuh itu amal yang enggak sholih, yaitu kemusyrikan. Ada juga ulama yang berpendapat bahwasanya bocahe ora sholeh gitu. Jadi benar-benar wis dinas kuwi dudu anakmu padahal jelas-jelas anak kandung. Kemudian yang kedua kelakuannya ora sholeh atau bocahe ora sholeh. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmu. Karena kuwi ora usah mbok jaluk barang sing kowe ora ngerteni ilmune. Padahal bapak ini ki mung arep njaluk ngapura dienggo anake, Gusti Allah mengatakan kuwi dudu anakmu. Terus dhek ora saleh, aja njaluk sing kowe ora duwe ilmu. Orang Nabi dilokke ngoten. Inni aiduka antakuna minal jahilin. Kowe tak elekke, aja nganti kowe dadi wong bodho. Aja nganti kamu jadi orang jahil. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis dikisahkan bagaimana kondisi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi SAW bersabda, yalqa Ibrahim abahu azar yaumal qiyamah. Ibrahim alaihissalam nemoni bapaknya yang namanya Azar pada hari kiamah. Wa ala wajhi azara qatarotun wa ghabaratun, dan di wajahnya itu ada kotoran dan debu. Wis letak rupane. Ketemu, walah Pak kowe to Pak. Oleh itu. Fayaqulu lahu, kemudian bapaknya fayaqulu lahu Ibrahim, kemudian Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya, alam aqul laka la ta'sini. Pak, biyen kan wis tak kandhani dadi wong saleh, aja berbuat kesirikan. Biyen kan wis tak kandhani mang nurut kalih kula Pak. Dan ini benar-benar dia mengandali dengan penuh cinta kasih, bahkan diusir Pak dia enggak marah gitu. Oleh anak saiki ten kucang sawit. Kula pun cerita mriki teng dereng nggih. Ya lho Pak tok motor. Pak ra ndedel kok jeneng ora duwe, omahe pinggir rel sepur. Oh, ra ndedel ile. Wah, bapake dunak-unak iki. Wes bapak ra genah macam-macam lah ngono niku. Akhire napa? Bapak ini ku mlipir rel gitu kan. Mikir wae anakku olok-olok kae mlipir rel. Nek kereta lewat ambyur ngono niku. Bunuh diri. Gara-gara cangkeme anake. Nah, tapi di sini Nabi Ibrahim alaihissalam begitu diusir sama bapaknya, nggih Pak, kula tak medal gitu niki, mengke kula tak nyuwun ngapura kali Gusti Allah. Dan benar ketika kemudian bertemu di hari kiamat itu, Nabi Ibrahim mengatakan, alam aqul laka la taksini. Pak, biyen kan wis tak kandhani, mbok jenengane manut kula ampun ngeyel. Fayaqulu abuhu, bapaknya kemudian berkata, fal yauma la asika. Wahai anakku, saiki aku manut. Nek mesti tolak Pak. Saiki aku manut posisi wonten mriku Pak gitu lho. Saiki aku melu ning wonten mriku gitu. Makanya kemudian wayaqulu Ibrahim kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, wahai Allah, innaka wa'adani la alla tuzini yauma yub'ats. Wahai Allah, jenengan pun janji nek jenengan bakal mboten gelake kula mengke ten hari kiamat. Fa ayu hizyin akhzamin. Ya Allah, jenengan pun janji nek mboten bakal ngelake kula. Jenengan pun janji nek jenengan mboten bakal marahi kula sedih. Terus sakniki kesedihan apa yang paling sedih ketika seorang anak mendapati bapaknya nyemplung neraka. Jadi Nabi Ibrahim malas nganti ngoten niku. Ih, bapakku ya Allah. Fa yaqulullah taala, kemudian Allah mengatakan, inni haramtul jannah alal kafirin. Wahai Ibrahim, surga kuwi utuh papan panggonane wong kafir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bercerita tentang harapan Nabi Ibrahim. Sadar dong. Dereng.
Kemudian Allah menegaskan tentang kisah tadi kan hadis, ini ayat menegaskan kata Allah Subhanahu wa taala qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihi inna qura'u minkum wa mimma ta'budun. Sesungguhnya telah ada contoh terbaik bagimu dari Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kalian sembah min dunillah selain Allah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan kami berlepas diri dari semua itu dan kami ingkari semua itu dan telah nyata antara kami dan kamu ada jarak yang saya enggak boleh mencintai kamu karena kesyirikan kamu itu. Saya enggak mau nemani kamu. Ngoten, harus tegas itu. Harus tegas. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kowe duwe iman sing padha karo aku, bertauhid. Nek kowe bertauhid kowe dulurku, senajan ormasmu beda kowe dulurku gitu loh. Tapi nek ormasmu beda wis kafir kae ra bayat karo imamku walah, ya kowe kuwi sing kafir itu. Illa qaula Ibrahim li abihi. Kejaba perkataan Ibrahim enggak ada bapaknya, jadi dikecualikan waktu itu. Jadi Ibrahim dan teman-temannya dan para sahabatnya itu berkata kepada kaumnya, aku berlepas diri karo kamu, raurus itu. Tapi Ibrahim mengecualikan buat bapaknya karena dia punya cinta kepada bapaknya. Apa katanya? Astaghfirullah laka, aku akan minta ampun wahai bapakku untuk panjenengan. Wa ma amliku laka minallahi min syai', dan aku enggak punya kuasa dari Allah Subhanahu wa taala apapun. Artinya semua itu milik Allah, aku iso mung njaluk ngapura. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka penting sekali kita menghayati tauhid ini, jangan sampai kemudian kita terjebak dalam kesyirikan karena dunia yang sempit, karena pikiran yang cepet, karena masalah yang cetek, sakjane cetek ning jenengan pikir jero, sakjane dunyane niku nggih mung ngeten iki ning jenengan pikir jero, akhirnya jenengan harus kemudian berjibaku mendekat kepada syaitan melalui para dukun-dukunnya pada tempat-tempat yang katanya keramat tapi sebenarnya itu justru tempat-tempat maksiat dengan kemaksiatan level paling tinggi yang akan membuat kita menyesal, yang gak akan pernah bisa selamat kita dari api neraka ketika dosa itu yang kita bawa. Naudzubillah summa naudzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mobil cekap semanten yang saged kula aturaken maupun diumumke kalih Om Kuat Fasdu tadi dicoblos ngoten didalke getahe. Mungkin jenengan mang persani mungkin getahe piyai-piyai jenengan niku lak benten-benten, enten sing ireng, enten sing abang, enten minyake, enten sing putih, tergantung napa ingkang didahar. Nek sing wong sugih-sugih biasane nek putih-putih niku, nek minyak-minyake ora duwe biasane getahe mbuh enek ora. Ampun dilebokke ati. Nggih, terus rasa dipikir bayare piro gratis pun, tinggal dicoblos mengke turu enak ya, mungkin cerita kalih Mas Kuat anu efeknya nopo. Mugi-mugi sing sakit bisa segera membaik, dan itu penyakit terkait dengan darah ya, misal kolesterol, napa asam urat, jimbe-jimbe ngoten. Tapi nek jenengan enten sing patah tulang napa mulih patah hati terus pengen fasdu gen mari ya ora iso gitu kan. Nggih, mulih lara, aku ya lara kanker apa kuwi, kantong kering ra ndedit alah nek kuwi akeh tunggale. Nah niku preksane ten Yai sanes. Mekaten ingkang saged kula aturaken nyuwun ngapunten ing wonten rada drama sithik gitu kan. Kula nek crita soal wong tuwa katakan. Kurang lebih mohon maaf. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.